Bapak Ibu Saudara, mari bersama hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24 ayat 18 sampai pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-21 dengan judul renungan kita adalah Ketika Allah Memberikan Penghakiman. Bapak Ibu Saudara, setelah kematian Raja Yosia, kerajaan Yehuda menurun begitu drastis. Anak-anak Yosia silih berganti, mereka menjadi raja, tetapi yang mereka lakukan semua adalah hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan anak Yosia yang terakhir yang menjadi raja yaitu Raja Zedekia, ia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dikatakan di ayatnya yang ke-19 di pasal 24. Semua ini menunjukkan bahwa Yehuda sedang berjalan menuju kehancuran dan Allah tidak lagi memberikan raja yang baik bagi mereka. Zedekia melakukan hal-hal yang bodoh seperti yang dilakukan oleh Yoyakim. Pertama-tama ia takluk kepada kerajaan Babel dan membayar upeti, kemudian ia juga memberontak terhadap Babel, dikatakan di ayat yang ke-20. Dan karena Yehuda sudah pernah memberontak sebelumnya, maka kali ini Babel sudah tidak lagi memberikan belas kasihan bagi mereka. Babel mengepung Yerusalem sekitar 2 tahun lamanya dan akhirnya mereka dapat menghancurkan tembok-tembok kota Yerusalem. Kemudian tentara Babel pun menangkap Raja Zedekia dan membawanya kepada Raja Babel. Lalu ketika ditangkap, Raja Zedekia juga mendapatkan hukuman yang begitu mengerikan. Anak-anaknya harus disembelih di depan matanya sendiri, kemudian mata Zedekia juga dibutakan, lalu ia harus dibelenggu dan dibuang ke Babel. Begitu juga dengan para imam kepala dan imam lainnya, juga seluruh pegawai istana mereka dibunuh. Dan semua orang-orang Yehuda harus diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya sendiri. Babel tidak hanya menghancurkan Yerusalem, tetapi rumah Allah juga dibakar. Tiang-tiang tembaga juga dipecahkan, bahkan perkakas-perkakas dalam rumah Allah juga diambil semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara melihat kehancuran raja dan rakyat Yehuda, Yerusalem dan bait Allah juga, ini merupakan sebuah peristiwa tragedi yang begitu mengenaskan. Hal ini dikarenakan umat Tuhan yang terus-menerus melakukan kejahatan di mata Tuhan dan tidak mau bertobat. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih serta anugerahnya. Akan tetapi ketika ia melihat kita umat-umatnya terus-menerus tidak taat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka penghakiman Allah akan datang. Dan hal tersebut tentu pasti akan sangat mengerikan. Kita bisa lihat di pasalnya yang ke-25 bagaimana Allah menghancurkan Yehuda karena mereka terus-menerus menyakiti hati Allah dengan menyembah Allah lain. Dalam kesetiaannya, Allah akan menghukum jika umat Tuhan terus berdosa dan tidak mau taat. Itulah sebabnya Allah mengirim Babel untuk menghancurkan Yehuda. Meskipun begitu, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah melupakan Israel yang adalah umat pilihannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh mau bertobat dan berusaha untuk hidup kudus. Jangan sampai Allah memberikan dan memutuskan hukumannya atas kita. Karena jika itu terjadi, maka penghakiman pasti tidak akan terelakkan. Tuhan Yesus memberkati.